Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di T4Play. Kali ini saya mau bikin video review seputar pergantian lampu LED di motor saya yang pakai LED Osram. Sebenarnya sudah pernah saya bikin video pemasangannya di 2 tahun yang lalu yang thumbnailnya kayak gini. Jadi di sini saya berkesempatan untuk mereview selama pemakaian 2 tahun ini apa aja kekurangan dan kelebihannya. Lalu 2 tahun ini juga ada beberapa momen yang saya share ke teman-teman seputar kelistrikan motor saya, dan juga gimana suka dukanya pakai lampu Osram yang ini ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kalian langsung aja simak videonya sampai selesai. Oke, jadi waktu 2 tahun yang lalu kan saya pengetesannya itu di depan rumah ya. Jadi ini saya coba lakukan pengetesan lagi di depan rumah juga untuk yang pertama ya. Dan juga ini ngomong-ngomong saya akan hidupkan di bagian lampu sepeda motornya. Namun sebelum itu, sebagai keterangan aja, kalau dulu itu saya ngerekamnya pakai HP ya, di Redmi Note 5, dan ini sekarang ini saya pakai Redmi Note 10. Otomatis memang ada sedikit perbedaan di bagian kualitas perekamannya. Namun secara overall ya harusnya sih nggak harusnya buat gambaran teman-teman aja. Jadi ini saya coba nyalakan lampunya. Oke, seperti itu. Nah, dan ngomong-ngomong ini saya rekam pakai aplikasi Gcam. Untuk FPS-nya itu ada dipakai 30 fps, karena kalau pakai 60 fps nanti terlihat agak terlalu gelap. Jadi ini pakai 30 fps dan kualitas cahaya dari lampu Osramnya itu seperti ini. Kalau dibanding dengan yang dulu itu memang yang ini lebih terang. Karena apa? Karena ini sudah saya rubah ke arus yang DC, jadi otomatis cahaya lampunya itu lebih stabil dan gak kedip-kedip ya. Dan juga ini ada faktor dari kamera handphone saya yang ini, karena pakai Redmi Note 10 otomatis kan lebih bagus ketimbang Redmi Note 5 yang waktu itu kita tes. Kalian bisa lihat kan, kualitas cahayanya memang lumayan ngumpul di tengah, tapi jarak jauhnya memang ya nggak terlalu banyak sih berpengaruh. Dan ngomong-ngomong untuk pengetesannya dulu itu kan saya lupa nggak menyertakan hasil dari fotonya ya. Jadi ini nanti juga saya akan tampilkan ke teman-teman. Jadi pas lampu nyala kayak gini, tapi saya tes itu menggunakan mode foto dari HP saya ya. Karena kan otomatis kalau di HP itu foto dan video kualitasnya jauh berbeda. Jadi ini saya coba nanti tampilkan ke teman-teman pakai mode kamera, dan juga ada beberapa mode malamnya di aplikasi Gcam-nya ya. Pengetesan selanjutnya kita coba tes sambil jalan aja ya, biar sekalian saya terangkan apa aja yang ada perubahan selama pemakaian lampu LED Osram yang satu ini. Ya teman-teman, jadi pengetesannya itu kita coba sambil jalan aja ya, biar hasilnya itu secara real life itu lebih kena ke teman-teman ya. Jadi ini saya pakai di kondisi kondisi untuk sekarang ini sih masih banyak cahaya ya di kondisi lingkungannya ya. Jadi kalau di kota-kota besar sih mungkin menurut saya nggak terlalu kelihatan untuk lampunya ya, seperti yang kalian lihat ini ya. Dan ngomong-ngomong sebelum kita lanjut lebih jauh, untuk perekamannya itu saya pakai Gcam ya, Gcam yang standar dengan resolusi 1080 dan fps saya set di 30 fps. Dengan auto low light-nya saya on kan, biar hasilnya itu lebih mendekati ke kondisi mata manusia ya. Meskipun ya memang tetap jauh lah, namanya juga kamera murah ya. Paling enggak yang ini yang paling bisa saya tampilkan secara maksimal. Untuk motor saya sendiri itu pas awal-awal kan itu kalau teman-teman lihat videonya itu nggak terlalu terang. Karena apa? Karena pas waktu itu saya masih pakai arus yang AC, jadi motor saya itu masih benar-benar standar di bagian kelistrikan. Nah, setelah saya coba pindah arusnya dari AC ke DC, jadi diambil langsung dari arus kontak kalau nggak salah dulu deh. Pokoknya biar kalau kontak on, lampu itu langsung nyala, auto nyala gitu. Langsung ambil arus dari aki.
itu hasilnya bener-bener jauh loh, serius, ketimbang pakai pas masih AC ya. Bener-bener jadi tambah terang untuk lampunya dan juga lebih stabil tentu saja. Dan ngomong-ngomong lampunya sendiri, ini sebagai pengingat aja, saya pakai LED Osram TE19 dengan soket H6 kalau nggak salah ya, yang buat motor bebek gitu loh, buat motor bebek, buat Matic kayak Beat gitu ya. Kalau buat Scoopy sih beda ya, itu soketnya kalau nggak salah mirip kayak punya motor Fiction. Dan saya pakai dua karena motor Jupiter Z1 saya itu ada dua lampu ya, kanan kiri. Dengan lampunya itu satunya 5 watt, kalau pakai jarak jauh itu 6 watt. Jadi bener-bener irit banget di kelistrikannya. Kalau kalian pakai Jupiter Z1 kan, ataupun motor bebek yang pasti pakai bolam pada umumnya, itu ya lampunya paling enggak itu sekitar 12 watt ya. Jadi ini setengahnya itu lebih irit gitu loh. Nah, ini juga saya sengaja ngetesnya itu di tempat yang memang cahayanya lumayan terang, karena kan nggak semua orang itu tempatnya gelap kayak jalanan di rumah saya ya. Intinya itu untuk cahayanya seperti ini, dan jarak jauhnya ngomong-ngomong agak sedikit useless ya, karena nggak terlalu kelihatan tuh kalau di kondisi yang cahayanya lumayan terang kayak gini. Tapi nanti saya coba sertakan videonya ataupun kasih tahu ke teman-teman juga pas saat di kondisi dimana jalanan itu minim cahaya penerangan, nggak kayak sekarang ini. Karena ini kan ibaratnya di pusat kota ya, jadi ya maklum lah, tetap kelihatan terang dan nggak terlalu kelihatan sorot lampu dari LED Osram ini kayak gitu. Tapi yang pasti kalau untuk gambaran itu, kalau teman-teman tahu LED punya Beat ya, Beat yang terbaru kan dari bawaan pabrik udah pakai LED tuh. Nah, kalau kalian pernah lihat atau pakai motor Beat yang terbaru dengan kondisi lampu LED yang standar, cahayanya itu ya 11-12 lah dari segi keterangannya ya, di tengahnya gitu. Nggak beda jauh sih sama Beat. Cuman kalau enaknya kalau Beat itu cahayanya itu ada cut off-nya ya, karena ya reflektornya memang didesain khusus untuk lampu LED kayak gitu. Dan yang benar-benar bikin saya salut itu ya, pas dulu pernah motor saya sering bermasalah di bagian kelistrikan karena dilala ya. Karena motor saya itu pernah sekali spoolnya itu bermasalah, jadi akinya tekor, terus apa ya, secara kelistrikan nggak stabil kayak gitu. Pernah sampai kayak gitu. Terus kan saya udah perbaiki, ganti aki dan spoolnya diganti, pengisian juga udah stabil. Alhamdulillah lampunya aman sampai sekarang, nggak pernah ada problem, nggak pernah putus juga. Jarak pendek, jarak jauh bener-bener prima kayak baru, serius lah. Dan ya mungkin apa ya, karena lampu yang punya Osram ini memang didesain juga untuk arus AC sih. Jadi kalau motor-motor lama kayak motor bebek atau Matic yang lama itu kan arusnya masih AC tuh. Dan motor ini dan lampu ini bisa buat arus AC gitu. Orang yang pas awal-awal saya pakai itu di video yang pertama kan masih pakai arus AC tuh di motor saya, dan terbukti nggak putus loh. Karena pas saat itu saya pakai kurang lebih sekitar 2 bulan pakai arus AC kayak gitu dan nggak putus. Kalau pakai yang merek Philips itu di keterangannya malah mintanya di kelistrikan yang DC ataupun RTD. Tapi kalau yang Osram ini bener-bener serius lah, dipakein ke AC itu masih bisa. Cuman waktu itu aku mikirnya sih karena cahayanya itu kurang terang kalau pakai AC, jadi ya pindah DC, dan otomatis pasti ngaruh ke umur pemakaian.
Dan juga kalau teman-teman udah pernah pakai merek Philips ataupun RTD, itu saya punya Osram ini itu agak sedikit kuning. Kalau punya Philips itu bukan terlalu sih sebenarnya, lebih ke warna biru kayak gitu. Nggak biru banget sih, putih tapi cenderung kebiruan. Nah kalau punya Osram ini agak sedikit kuning. Tapi ya meskipun itu di kondisi hujan kayak gitu ya, tetap nggak bakal bisa nembus lah. Kan saya ini dulu pas beli itu di sekitar harga 50 ribuan ya, karena ini saya dua, otomatis di sekitar 100 ribu itu dapat dua ya. Dan ya dengan watt yang sekian kecilnya itu masih bisa menyalakan lampu yang secerah ini, menurut saya sih worth it banget. Kalau ketimbang pakai bohlam standarnya yang 12 watt itu, tetap sih saya mending milih pakai LED ini. Lebih terang tentu saja, cuman ya memang jarak jauhnya ya yang kalau kalian perhatikan, kalau pakai lampu ini jarak jauhnya bisa dikatakan hampir gak kepake gitu. Kecuali kalau di kondisi jalanan yang cukup gelap, itu ya lumayan ngebantu lah. Oke. Jadi ini sih nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan ya untuk review saya kali ini. Yang pasti itu secara penggunaan saya selama ini itu benar-benar nggak pernah ada masalah sama sekali. Soalnya dulu motor saya itu pas masih AC itu sering banget bermasalah di bagian lampu depan, khususnya yang di bagian jarak pendeknya itu sering mati. Setelah saya pindah ke LED yang ini sih awet banget sih. Dan untuk posisi di kondisi jalanan yang lumayan gelap, nah kondisinya itu kayak gini nih untuk cahayanya, seperti yang kalian lihat. Monggo silakan dicek aja. Yang pasti aslinya sih lebih terang ya kalau di kondisi cahaya, maksudnya pakai mata asli gitu. Kalau ini jarak jauhnya yang ini, nah, jarak jauhnya itu kalau di kondisi cahaya yang kurang ya agak sedikit membantu memang. Nah untuk reviewnya mungkin sekian aja ya, karena sudah semuanya saya sampaikan, nggak ada lagi kayaknya sih yang ketinggalan. Jadi kalau teman-teman mau tanya itu silakan komen aja di bawah, nanti saya coba jawabin satu persatu. Oke, sekian ya video dari saya dan terima kasih.